di daerah yang wedding dokumentasinya itu belum teredukasi gitu. Biasanya yang dikeluhin tuh soal harga. Lebih baik lu ciptakan pasar sendiri. Jadi lu bergaul di orang di daerah itu pasti kan ada yang bilang coba gabung aja ke vendor-vendor di daerah itu nggak kayak di sini. Beda ya. Ngelihat di kampung hasilnya kayak gini, di kota besar hasilnya enggak sih. Oke, selamat datang di Wedding Fitgram Podcast. Kali ini gua kedatangan temen lama gua sekaligus dulu partner kerja satu tim di kerjaan. Vendornya boleh disebutin gak sih? Disebutin aja di Alienco gitu. Vendornya itu dari Depok. Biasanya di Depok. Nah, dulu pernah kerja bareng ya, Pak ya? Iya. Di Alienco Fotografi. Vendor fotografi gitulah, yang base-nya di Depok gitu. Dan di situ gua sama Bekti kalau gue sih 2 tahun. Kalau lu berapa tahun? Gue juga 2 tahun sih. Nah, sebenarnya di sini podcast ini planning gue udah lama ya, Pak. Iya. Soal Wedding Fitgram, pengen bikin podcast. Nah, Wedding Fitgram pun gua bentuk pas masih di Alienco itu. Kebetulan juga pas ada Nopal juga gitu kan. Nah, ini notif gue nih. Shopee, pay later. Notif matiin dulu coy, nah. Pay later lagi kan. Bisa dipotong itu, udah biarin aja. Nah, sampai mana tuh tadi anjir? Sampai lu ngerintis Wedding Fitgram dari Alienco. Oh iya. Jadi Nopal ini pas selama di Alienco adalah teman sharing gua ngebentuk Wedding Fitgram itu mulai dari bener-bener followernya nol. Bener-bener nol, gue sharing sama dia sampai Wedding Fitgram yang sekarang ini. Dan ini juga planning bikin podcast juga. Itu juga gua sharing juga sama Nopal ini. Gitu. Dari akun lo yang bukan Wedding Fitgram tuh gue inget akun lo itu kayak repost foto wedding gitu. Itu gue inget. Tapi nggak jalan. Itu nggak jalan karena emang kapasitas gue bukan di fotografi wedding, karena gue pada saat itu juga mainnya di wedding video. Iya benar. Nah sebenarnya gue juga pengen ngulik lebih dalam gimana si Nopal ini yang bisa survive dari bisa dibilang daerah yang menurut gua industri wedding dokumentasi itu yang belum teredukasi mungkin bisa dibilang gitu. Ya belum semaju kota-kota besar lah. Contohnya yang kota tetangganya aja dulu kayak Manado, Makassar itu kan kayak deket gitu. Jadi masih agak jauh gitu peluang buat industri wedding di sana gitu. Apalagi dalam bidang wedding fotografi atau videografi. Nah, gue pengen lu ngejelasin lu nyari sendiri deh Pak, diri lu sendiri sebagai orang yang berkarya di wedding dokumentasi ini udah berapa lama? Terus bisa sampai ke sini gimana prosesnya? Ini panjang ceritanya nih, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Ini bisa jadi sharing buat teman-teman yang merasa di daerahnya industri wedding dokumentasinya yang belum teredukasi, mungkin bisa dapat ilmu juga dari Nopal. Nah, pertama gue ini sama-sama belajar ya kita ya. Jadi gue bukan maksud untuk apa, gue cuma sharing pengalaman gue aja. Tidak bermaksud menggurui lah. Iya, mengsuhui ya. Iya. Oke, dari ini sebenarnya udah lama sih gue main wedding itu udah lama. Gue mulai suka ini dari awal banget ya. Gue mulai suka fotografi itu dari SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2 gue mulai suka fotografi itu berawal dari gue nonton FTV itu di SCTV. Yang FTV lagi di Bali gitu-gitu. Dia bawa kamera gitu DSLR rupanya. Backsound lagunya Armada. Lagu Armada gitu. Sebenarnya kayak gini lagunya nih. Dari situ dulu ya. SMP kelas 2 gue mulai suka dari FTV. Terus gue lihat, ini keren juga ya bawa kamera gitu ditaruh di badan gitu, DSLR gitu. Nah di situ gue mulai suka.
Di SMA gue mulai belajar multimedia, belajar foto dari HP gitu. Pokoknya apa aja yang gue punya gitu gue belajar gitu. Nah langsung loncat aja, lulus SMK. Gue kebetulan SMK itu gue di Gorontalo dan lulus tahun 2012. Gue langsung berangkat ke Jakarta tuh awal gue merantau. Tapi merantaunya itu belum kerja, masih sekolah dulu. Gue 2012 sampai 2013 tuh gue sekolah desain selama setahun lebih di Depok. Tapi desain doang, fotografinya dalam bentuk editan doang gitu, kayak editing Photoshop gitu-gitu. Berarti lu dari Gorontalo terbang ke Depok buat belajar sebagai desain grafis sama ya editing basic. Itu Photoshop berapa lah gitu. lama tadi? Itu 1 tahun lebih, 1 tahun. Balik lagi di 2014 gue balik lagi dan di situ gue udah punya kamera. Itu kamera pertama gue Canon 550D. Itu yang beli masih orang tua ya. Terus gue mulai hobi dulu. Gue gabung komunitas dulu, komunitas lokal dulu, komunitas di Gorontalo. Terus ya hobi hunting model gitu-gitu. Terus mulai suka wedding itu gara-gara ada salah satu keluarga gue yang merintis di wedding. Nah, di situ mulai suka tuh. Terus gue pernah juga kerja di media kayak koran gitu. Gue sebagai layout, terus bantu-bantu foto-foto gitulah karena mereka pasti butuh foto buat pelengkap korannya gitu. Jadi ya gue bantu. Dan itu masih kadang pakai HP, kadang pakai kamera gue itu yang 550D. Itu di 2014. Nah di 2014 akhir gue udah terjun tuh ke wedding. Tapi awalnya itu prewed dulu. Jadi gue mulai prewed di 2014. Kumpulin portofolio, kadang nggak dibayar. Gue sempet nggak dibayar sama teman-teman. Sampai lu bener-bener berkarya dan emang suka sama dunia wedding itu, sampai lu bener-bener nggak dibayar, cuman buat ngumpulin portofolio aja. Okay. Ya, karena ya kita sebagai di dunia fotografi wedding ya, kalau lu nggak ada portofolio ya nggak percuma menurut gua gitu. Terus itu sampai 2015 langsung terjun ke prosesi fotografi weddingnya, karena kalau prewed kan ya di seluruh dunia pun sama aja di outdoor gitu. Kalau prosesi kan pasti beda-beda tiap adat gitu. Nah dari situ gue terjun ke wedding, tapi ngikut dulu tuh sama temen yang dia fotografer utamanya, gue second fotografer gitu. Sebelum lanjut ke cerita personal lu, gue pengen tahu gimana sih di daerah atau universal aja ya, maksudnya di daerah yang wedding dokumentasinya itu belum teredukasi gitu bahasanya. Jadi lu bisa ngegambarin gak sih di sana itu gimana model cara berbisnisnya? Kan biasanya yang dikeluhin tuh soal harga. Terus beberapa sesama kreator tuh ya ada gesekan lah. Lu gimana itu waktu mengalaminya dan cara mengatasinya soal di daerah yang wedding dokumentasinya belum teredukasi itu gimana lu? Pertama dari segi harga dulu ya, gue dari sisi harga dulu, dari mata pandang kita di sisi harga di wedding lokal ya di daerah. Menurut gue sih kalau beda sama Jakarta itu masih masuk akal karena jauh. Iya jauh. Cuman yang gue heran tuh kenapa bisa beda sama tetangga kita dulu tuh Manado. Karena dulu sebenarnya Gorontalo itu bagian dari Sulawesi Utara, cuman misah ya, dan itu dekat sebenarnya. Cuman kenapa bisa jauh gitu? Misalnya di Gorontalo tuh jadi wedding Gorontalo itu kan adat banget. Satu wedding itu bisa ada dari sebelum lamaran, terus ada akad nikah sama resepsi, ada 4 prosesi itu. Itu berarti satu pasangan 4 prosesi. 4 prosesi dan bisa beda hari. Oh, dan itu bisa beda hari lagi. Bisa beda hari, bisa misalnya lamaran sama akad itu gabung misalnya gitu. Jadi beda gitu. Itu
biasanya total bisa berapa hari tuh Bang? Kalau lengkap misalnya adat lengkap itu biasanya adat pejabat gitu, anak pejabat bisa semingguan kalau sama unduh mantu gitu. Kalau ada siramannya Satu gitu. minggu untuk satu klien Satu itu klien. baru prosesi adat belum Itu udah semua sih. Kalau maksudnya belum produksinya belum dihitung produksi. Produksi beda lagi. beda lagi. Tapi di 7 wedding itu, 7 prosesi itu beda, kayak bulan ini lamarannya dulu, bulan depan baru akadnya gitu. Beda, bukan kayak deket-deketan gitu, enggak. Gitu. Jadi ya yang gua herankan adalah di Jakarta atau di daerah lain pun dia kan bayarannya itu per apa ya? Kalau output kayak album, menurut gua harganya masih sama-sama aja sih. Sama. Kayak cetak foto, gue nyoba di Jakarta pun segini juga harganya sama. Albumnya juga sama gitu. Tapi kenapa lebih murah? Itu mungkin lebih ke jasa fotografer sama videografernya. Itu yang menurut gua sampai sekarang pun ada beberapa fotografer videografer di sana yang masih mengikuti harga lama. Bahkan ada beberapa lah yang harga jasa doang ya, harga jasa gue di 2014 sampai sekarang masih kepake. Nah, yang mau gue tanyain tuh mungkin ada usaha lu buat nge-up harga di sana, atau malah lu udah ya udahlah gue cabut aja dari situ, cabut dari daerah itu, gue justru malah pindah ke sini. Gimana? Maksudnya cara lu ngatasin perperangan harga itu, atau ya karena efek yang tadi wedding dokumentasi yang nggak teredukasi itu, lu gimana caranya berjuang buat ngeedukasi klien bahwa sebenarnya jasa wedding tuh sepantasnya tuh dihargain segini gitu. Kalau gua sih dari gua pribadi ya, gua nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Kalau gua pribadi merasa seni yang nggak terlalu dihargai itu gua nggak nyaman. Pertama karena mood kita realistis aja ya. Gua kalau bayaran gua kecil atau nggak terlalu menghargai karya gua kurang, karena cara gua nyusun price list waktu di kampung itu gua nggak pernah ngambil untung dari outputnya. Misalnya harga album itu misalnya 500 satu album. Kalau mungkin yang lain harga satu album dijualnya per 1 juta. Kalau gua enggak, gua naikin di jasa gua gitu. Dan usaha gua buat naikin ke kualitas dan sampai ke harga-harganya itu ya mungkin dengan cara branding sih kalau sekarang. Branding. Iya. Di daerah lu. Tapi ini kan menurut lu pribadi menurut ya. Menurut gua pribadi. Jangan memukul rata, tapi ini kan ya menurut gua gitu. Menurut lu pribadi gitu kan. Jadi ya salah satunya branding sih, lo bergaul dengan siapa, personal branding lo gimana, itu menurut gua orang bakal bayar akan menghargai karya seni lo. Tapi lihat dari selain ya orang bayar lo mahal ya, kayak kalau cuman sekedar personal branding lo terlihat mahal ya percuma. Jadi personal branding harus bagus, karya lu bagus. Karya harus diimbangin juga. Iya, diimbangin juga gitu sih. Yang pastinya kita upgrade skill dulu. Nah, skill itu yang paling penting. Makanya di awal-awal gua berkarir gua banyakin portofolio dulu, gua matengin skill gua, baru gua berani ambil. Gitu. Nah, gue pengen tahu gimana sih komunitas di sana soal wedding dokumentasi. Ya terserah sih kalau lu nyaman buat diceritain. Kalau gua jangan ke wedding dulu, kita ke fotografinya dulu ya. Karena fotografi wedding sebenarnya ya orangnya kalau di sana ya itu aja sih menurut gua. Itu aja pemainnya itu aja, nggak ada yang baru. Itu mungkin kayak 5 tahun sekali baru ada yang baru gitu. Regenerasi. Cuman kalau dari fotografinya, dari sisi komunitasnya ya namanya dunia seni pasti ada konflik. Nah, lebih banyak sharing ilmu atau konfliknya? Sering konflik pasti. Saya suka keributan.
Gimana ada keributan di situ saya. Berarti nggak beda jauh ya sama di sini ya? Gak beda jauh. Itu ada orang yang bahas. Mungkin nanti next bahas. Iya. Ya. Oke, lanjut ke itu. Yang tadi ya, yang masalah konflik di pelaku ya. Gua bukan bilang pelaku wedding. Kalau pelaku wedding ada mua, ada apa. Kalau pelaku fotografinya mungkin ya sama kayak di sini sih. Ya, masalah harga price list yang beda. Itu menurut gua wajar-wajar aja. Cuman beberapa pengalaman gue ini gue sharing. Ini salah satu alasan gue pindah ke Jakarta. Gue hijrah ke Jakarta, nanti gue akan ceritain juga. Ya, salah satu alasannya adalah konflik di sana itu nggak sehat aja gitu, nggak sehat. Jadi di 2015 itu gue bikin brand sendiri, gue bikin vendor sendiri dulu atas nama gue gitu. Jadi Novel Taliki. Jadi gue nggak pakai nama vendor yang apa gitu. Nah jadi orang lebih tahu tuh branding gue langsung, bukan si vendornya. Kalau vendor kan fotografer yang bermasalah, fotografernya dikeluarin, vendornya tetap jalan gitu. Kalau gue yang bermasalah kan gue gitu habis kelar gitu. Makanya ini buat teman-teman lebih lu kalau misalnya baru merintis jangan pakai nama sendiri lah. Kalau menurut gue ya, pakai nama branding apa terserah lu namain apa vendor lu. Nah di konflik gue waktu itu tuh di 2016, di 2015 awal itu gue baru merintis, mungkin karena portofolio gue yang banyak dan udah mulai masuk di wedding juga. Hasil gue menurut gue waktu itu juga lumayan. Nah di situ mulai ada tuh konflik dengan sesama ini. Gue nggak berani sebut siapa, cuman intinya di konflik itu ya nggak sehat aja waktu itu. Di zaman itu gue sebulan bisa lebih dari 15 klien, bisa sampai 20. Nah di situ gue mulai merasa nih konfliknya itu lebih ke kayak gimana ya, ke teman-teman yang klien. Ini si Novel kayak gini nih, gini. Pokoknya banyak lah. Gue nggak terlalu ini sih. Cuman intinya konflik itu ada. Pasti ada. Kalau lu baru merintis terus lu naik, itu ada. Dan karena gue mulai nggak tahan karena pakai nama gue sendiri. Gue gabung di salah satu vendor yaitu Home Cinema Gorontalo. Dan waktu itu Home Cinema itu adalah vendor menurut gue paling gede di Gorontalo gitu. Sekelasnya dia ya. Kalau yang udah lama-lama itu beda lagi. Intinya gue gabung di situ dan gue jadi videographer, bukan fotografer. Ya. Justru lu pindah haluan gue, videographer. Kebetulan di personil video di vendor itu ini apa lagi nggak ada, udah nggak ada. Jadi setiap turun kan 3 videographer. 3 standar 3 2 gitulah. Nggak ada satu fotografer, itu jarang banget. Satu videografer itu jarang banget. Terus habis itu gue gabung itu kayaknya cuman setahun lebih. Terus 2018 gue pindah ke sini. 2018 ya ke sini ya? Iya 2018 Desember. Gue pindah ya karena itu alasannya ada konflik. Terus dari 2014 sampai 2018 range-nya 4 tahun ya. Itu kayak nggak ada perubahan gitu, nggak ada dari dunia wedding fotografi, nggak ada perkembangan gitu-gitu aja. Bahkan kalau sekarang mungkin ada lah dikit, mulai dari warna foto gitu. Kalau buat warna foto kan ngapain? Gue mending cuannya berubah. Kalau fotonya mah ini. Emang harus realistis juga sih, kita mati-matian berkarya, ikut gitu. Workshop, upgrade alat, komunitas, bergaul. Gitu. Itu sih kalau pengalaman wedding gua dari waktu pengalaman di sana gitu. Mungkin gue pengen ada masukan juga dari lu, gimana sih cara buat teman-teman yang mungkin lagi survive di daerahnya masing-masing soal industri wedding dokumentasinya yang belum teredukasi. Mungkin apakah memperkuat komunitasnya untuk membuat wedding dokumentasi lebih. Sate Padang. Ada sate Padang lagi Pak. Maaf karena ini syutingnya kita di dapur. Terus. Ya intinya
gue pengen ada saran dari lu buat teman-teman yang lagi survive di daerah untuk yang lagi menjalani industri wedding dokumentasi. Gimana? Menurut lu gimana? Ini buat teman-teman yang di daerah ya. Ya balik lagi bukan ibaratnya sharing pengalaman Iya, lu, bukan sharing pengalaman. bermaksud menggurui lagi. Dan ini ya mungkin gue ambil dari pengalaman teman-teman online gue, fotografer-fotografer yang dari daerah juga, yang menurut gue maju juga ya. Jadi kalau saran dari gue, lebih baik lu ciptakan pasar sendiri. Jadi lu bergaul di orang di daerah itu pasti kan ada yang orang-orang kaya, orang-orang yang circle-nya itu ya circle terpilih lah. Nah lu coba join ke situ, entah itu komunitas mobil, komunitas yang menurut gue yang output dari si komunitasnya itu udah tinggi-tinggi gitu, kayak contoh komunitas mobil, komunitas yang apa ya, intinya game itu masih masuk sih menurut gua, masih masuk di middle up. Nah mulai dari situ dulu lu bergaul, banyakin temen yang circle-nya kayak gitu. Ini bukan, ini gua bilang kayak gini bukan lu harus milih-milih temen, enggak, ini cuman buat kerja aja. Iya, betul, karena betul, buat betul. menurut gua teman itu untuk cari uang untuk temen gitu. Mantap. Terus ya lu dari situ dulu tuh join dulu ke komunitas-komunitas yang menurut gua ya segmennya middle up gitu. Nah mulai dari situ lu mulai tuh ada, kalau misalnya ini baru merangkak ya. Nah dari situ lu kumpulin portofolio dulu, karena emang di daerah kayak gitu enaknya, kumpulin portofolio. Terus lu mulai pelan-pelan. Kalau gua dari prewedding dulu. Dari prewedding, dari baru mulai masuk di weddingnya lu hafalin tuh prosesnya, karena menurut gua setiap daerah beda-beda dan prosesnya beda-beda, itu panjang juga, ada yang lebih panjang dari daerah gua, lebih banyak prosesnya. Terus setelah itu nah lu baru mulai udah punya pasar, nah di situ lu mainin vendor lu, mainin harga lu, udah punya klien bagus. Apalagi kalau klien-kliennya gue pernah motoin anak pejabat. Gue pernah motoin salah satu selebgram lokal di misalnya di Gorontalo gitu. Ya mulai dari situ aja dulu, ngumpulin portofolio yang segmennya itu middle up. Udah itu aja sih kalau di daerah. Kalau ada yang bilang coba gabung aja ke vendor-vendor di daerah, itu nggak kayak di sini. Beda ya. Bukan ada vendor gede masuk ke situ, enggak. Semua sendiri-sendiri di sana menurut gua. Masing-masing. Jadi brand masing-masing di sana. Kalau vendor kayak di sini tuh kayak Axio gitu-gitu, sekelas-kelas itu di sana nggak ada. Jadi ya mulai dari diri sendiri aja. Gitu. Nah, kita kan dari tadi bicara soal wedding, ibaratnya tuh circle kita atau gimana sih cara ningkatin price list mungkin. Sekarang gue lebih ke internal lu, gimana sih cara lu berkarya di wedding dokumentasi ini. Apa sih step by step lu bisa jadi hasil yang keluar dari lu itu bisa sampai ke hati klien gitu, mungkin dari foto-foto lu, cara treatment lu. Kalau gue pendekatan ke klien mungkin ya. Kalau gue itu pertama, cara gue biar karya gue diterima, gue deketin kliennya dulu. Misalnya tahu hobinya apa, tahu kesenangannya apa, terus kayak gue mau direct kliennya. Wah ada antivirus ada Pak. iklan Pak. Siapa yang ngasih iklan? Nggak, dia nyabut ini tadi. Oke, lanjut saja guys. Nah, lanjut. Terus ke pendekatan ke klien itu ya, yang tadi. Pertama, jadi lupa gue. Gak apa-apa Pak, kita baru memulai, baru mencoba sharing, pasti ada aja gangguannya. Yang penting kan mulai aja dulu. Tadi ya bahas kayak pendekatan gue dengan ke klien, karya gue bisa diterima itu mulai dari ya gue hobinya apa, gue tanya gitu. Gue terus komunikasi dengan klien itu berarti harus lebih ke pendekatan emosional dulu kali, supaya dia nyaman sama kita untuk diarahin di directnya. Iya, diajak ngobrol. Makanya gue kalau di Jakarta ini klien gue
klien gue yang sering gue dapet itu kan masih jarang. Gue lebih banyak freelance ya. Mulai dari orang-orang yang gue kenal dulu, karena orang yang udah kenal kan maksudnya pendekatannya bagus, kita udah kenal. Nah kalau misalnya lu serius bikin vendor terus buat cara pendekatan klien itu ya lu harus dari TM itu, technical meeting, lu pendekatan ini ajak ngobrol, terus ya dipuji-puji aja kliennya gitu. Kasih kalimat-kalimat yang bagus, pendekatan ke klien. Terus pas di hari hanya itu gue bikin klien itu nyaman. Jadi gue nggak pernah ngedirect klien dengan cara paksaan. Paksa. Kalau udah capek, udah capek. Karena mereka sendiri yang bilang capek. Biasanya ada yang ada yang maksain demi dia dapet stok portofolio yang bagus, yang banyak. Tapi ujung-ujungnya malah balik lagi si kliennya malah jadi nggak nyaman sama kita, dan ekspresi di mukanya pun jadi nggak jadi kelihatan. Capek, beda, moodnya beda. Jadi gitu. Hasilnya pun jadi nggak maksimal. Jadi nggak juga maksimal, ujung-ujungnya. iya. Makanya gue pendekatannya lebih ke situ sih. Bikin klien nyaman, moodnya enak. Gue yakin kedepannya hasilnya bagus. Nggak perlu harus foto lo harus aneh-aneh, harus apa enggak. Gue kalau motret lebih ke rasa sih, lebih ke mood. Jadi karena gitu. lu sepakat nggak sih kalau kita di wedding dokumentasi justru paling banyak seninya gitu. Iya, Nggak cuma, sepakat gue. nggak cuma lu bisa moto atau bisa video, tapi seni berkomunikasi lu tetap harus ada, karena lu bicara dari ngobrol, mungkin dari anaknya mungkin ponakannya si klien sampai ke neneknya si klien semua, gitu kan, keluarganya. Karena kita tuh dapat klien dari wedding bukan dari si kliennya doang. Kalau klien mah udah nikah gitu. Kita kan dapat klien dari testimoni si tantenya, oh ini dia bagus nih, datangnya cepet gitu. Atau dari saudaranya, oh ini fotonya bagus, kita foto-foto keluarganya dikirim juga gitu. Itu dari situ juga, itu menurut gue ngaruh. Berkomunikasi itu seni berkomunikasi yang menurut gue wedding fotografi itu mungkin agak lebih banyak dipelajari dari bidang fotografi lain. Itu kalau menurut gue. Justru menurut gitu. gue di teknisnya pun sebenarnya banyak banget gitu, kayak kita teknisnya ya, maksudnya moto atau video, cincin kan makro tuh. Itu kan jenis teknik yang berbeda, maksudnya lu harus bisa nge-shoot makro, tapi di situ juga lu harus bisa ibaratnya kayak fotografer jurnalistik atau pokoknya ya di situ semua genre. Iya, genrenya banyak. Dan seni wedding fotografi itu adalah menurut gue seni yang paling peka dari semua. Kita nggak bisa rencanain apa yang kita akan foto. Iya, betul. Karena itu spontan gitu. Spontan. Jadi betul. Kita cuman bisa lihat rundown aja. Kita nggak bisa nebak kliennya ini bakal kayak gimana nih ntar. Dan kita juga nggak bisa nebak rundownnya tuh sesuai. Iya. Jadi menurut gue seni yang paling peka itu adalah seni fotografi wedding. Iya. Paling bingung gitu. Tapi kalau dijalaninnya dengan enak, dengan hati, pasti bakal enak hasilnya gitu menurut gua. Si Nopal ini dia juga berkarya juga di TikTok, tapi menurut gua yang kerennya itu dia bisa bertahan dengan konten edukasi soal fotografi wedding itu ya. Karena konten-konten edukasi itu susah banget bersaing dengan konten-konten entertain atau hiburan kayak Parjamban ya kan. Joget. Tapi dia bisa survive dan sekarang followernya udah berapa, Pak? 10.000. 10.000. Waktu itu views video yang paling gede tembus berapa waktu itu? 400.000. 400.000. Gokil. Dan itu menurut gua susah banget untuk menembus konten edukasi di TikTok, apalagi lebih spesifik lagi di wedding dokumentasi kan, karena banyak kan soal edukasi kamera tapi ini dia lebih segmented lagi di wedding dokumentasi, dan menurut gue itu keren banget bisa bertahan di TikTok gitu. Nah, dari lu, tips lu berkarya di TikTok dan lu konsisten mengedukasi teman-teman atau sharing pengalaman lu soal wedding dokumentasi di TikTok, gimana? Awalnya lu cuma iseng-iseng atau gimana?
awalnya itu ya semua orang yang viral di sosmed atau di platform kayak YouTube, di Instagram itu semua berawal dari iseng-iseng dulu pasti. Alasannya oh gue iseng-iseng gitu. Kayak orang jualan ini apa? Bakso. Bakso. Ini iseng-iseng aja gitu. Awalnya coba-coba. Ya, awalnya Kayak ini coba-coba. kayak podcast ini kan awalnya Iya, coba-coba. Insya Allah ya. Iya, Jadi, dengan set yang seadanya. Kayak kalau kata Pak Ridwan Kamil apa? Karena kita tidak punya uang. tidak punya uang. Prabowo. Oh, Pak. salah. Nah, gitu. Jadi sampai mana tuh? Tips buat teman-teman yang ya mungkin karena sekarang lagi PPKM ya. PPKM terus level 50 deh kayak bon cabe. Kayak bon cabe. Terus ya nggak ada project. Gue juga editor BTW. Jadi karena gue nggak tahu mau ngedit apa. Si shooter yang biasa yang gue edit itu dia juga nggak ada kerjaan, jadi gue nggak ngedit apa ya bikin TikTok gitu. Tapi awalnya itu coba-coba, iya. Jedak-jeduk. Awalnya itu gue bikin video daily life karena emang lagi tren waktu itu. Daily lives lo berkegiatan sebagai wedding photographer. Gitu. Jadi gue ngejob, gue tuh dari awal dari bangun pagi gue bangun pagi kayak gimana terus sampai pulang dari weddingnya itu gue shoot pakai HP dan videonya itu lebih dari 2 menit dan peminatnya banyak gitu. Tiba-tiba gue upload, lah kok tiba-tiba udah 100.000. Padahal awalnya coba-coba. Iya. Akhirnya di situ lu lebih semangat lagi ya. Lebih semangat karena di TikTok itu gitu. Dia beda sama Instagram. Di TikTok itu mungkin lu sengaja di boost orang TikTok karena konten lu menarik. Dan kalau lu nggak ngupload besoknya lagi, misalnya lu upload minggu depan atau lusanya pasti view lu dikit turun. Engagementnya turun. Itu engagement kacau dari si TikTok kayak gitu. Jadi lu dipaksa berkarya dan itu menurut gua bagus. Menurut gua bagus biar kita ada trigger buat bikin besok nih. Tapi kadang random juga ya. Iya. Kalau kita tiba-tiba itu video lama naik lagi gitu. Ya nggak kebaca lah. Intinya tips dari gua ya lu upload aja. Upload terus. Kalau lu upload lu yakin video lu menarik, mau itu edukasi, mau itu apapun itu, entah lu balap liar atau apa, lu videoin aja gitu. Dan tapi impactnya kan ke depan. Kalau lu cuman sekedar video balap liar, terus lu dapat apa dari situ? Nggak ada pasar di situ. Ya lu kalau di gua fotografi ya mungkin bisa bagi-bagi preset atau ilmu gitu dan gua gunain platform TikTok itu untuk itu. Jadi gitu ya. Bisa sampai di tahap gue punya pemasukan gitu. Bukan dari endorse, bukan dari apa karena gue juga bukan orang terkenal. Jadi gue manfaatin audiens gue yang segmented itu, meskipun dikit, tapi di situ gue punya pemasukan buat PPKM ini. Gitu. TikTok itu menurut gue sampai saat ini menurut lo bisa nggak sih dia berpotensi untuk dapat klien karena beberapa gue ngelihat vendor gede itu sampai sempat viral kan di TikTok kayak ya mungkin Alienko tuh viral banget tuh waktu itu dia sampai dibikinin hashtag sama TikTok soundnya tuh Hans Creator juga sama Ustadz itu si penghulunya itu sampai diundang ke Trans TV iya itu sampai segitu. Nah itu kan konten yang kayak isinya mungkin yang sedih-sedih atau nasihat pernikahan atau yang romantis gitu. Bisa nggak sih ya ke potensi jadi dapat klien secara nggak langsung gitu dari keviralan yang banyak itu ya. Kalau Alienko kemarin terakhir gue lihat 10M sih view-nya 10M view-nya, komennya sampai ribuan gitu. Share-nya juga ribuan dan kalau lu tanya bisa dapat klien atau tidak ya kayak aturan Instagram aja sih yang berapa persen itu. Jadi kayak gitu aja. Jadi enggak misalnya view-nya 10M tiba-tiba dapat klien 10 kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena kalau di wedding kan kliennya price list-nya kan bukan ratusan ribu kan. Jadi
Ya gue masih bilang kalau yang gue perhatiin ya, gue masih bilang sih audiens TikTok itu masih dari middle ke Middle ke bawah. bawah, iya. Belum bisa mencapai middle up itu kecuali konten lo kayak fashion, Fashion. video-video fashion Oh, yang iya. nge-hire lo, yang klien lo adalah vendor fashionnya, bukan orang umum ya. Kalau bicara orang umum gua masih Jadi belum sih. Jadi lebih tepatnya kalau vendor bikin akun TikTok itu lebih dapet yang langsungnya itu brand awareness aja. Iya, brand awareness saja buat Branding, ya. lebih nge-branding lagi ya. Terus ya buat ngikutin zaman aja, kita nggak perlu bertahan di satu platform lah. Betul. Gitu menurut gua. Kita bahas apa lagi ya, Pak? Ya? TikTok ya. TikTok, Apa? bener. Kameramen. Sibukan kameramen Anda kan sekarang juga apa? baru memulai di wedding dokumentasi. Sibukan Apa? kameramen apa sekarang? Saya sedang tidak ada apa-apa Pak, karena soalnya kan tahu sendiri. Kalau gua bahas lu kurang ya. Gak Maksudnya apa-apa sih. nanti kalau tamu lain bahas lu juga gimana nih? Ya sebenarnya sih bisa. Korek-korek gua aja. nggak Iya, apa-apa. gitu ya. Kan ini kita kan apa namanya ngobrol santai aja Iya, seputar benar. wedding. Apalagi lu mau nanya-nanya gua seputar wedding fitgram santai. Iya, Lalu, oke. lu tanyain langsung. Lalu kan Anda yang duduk di sini apa saya? Anda diam. Interupsi. Oh jangan Pak, jangan. Dia yang megang Oh, iya, tombol benar. record. Nanti kita nggak ada gambarnya, cuma suara. Benar-benar. Tanpa dia kita tetap di sini. Iya. Anda pulang kan? Yang dikasih martabak. Oh iya. Ayo Pak, lu mau bahas apa nih Pak? Gua ke lu dulu dah. Oke. Wedding Fitgram Wedding ini Fitgram. yang penghasilan lu berapa? Waduh. Langsung aja. Wow. apa tujuan Anda membuat TikTok? Iya. Apa Anda mau punya follower saya? Nah, kalau kan masih bahas TikTok nih. Wedding Fitgram ada TikTok juga nggak sih? Ada ya? TikToknya. Tadinya namanya Wedding Fitgram, Wedding Wedding TikTok. Fit TikTok. Tapi disaranin katanya jangan. Nah, Gue dapat masukan dari Grup. foundernya Indomusikgram langsung. Indomusikgram, Pak. iya, Indomusikgram benar-benar. langsung. Dan dia ngasih masukan bener-bener detail. Akhirnya gue langsung ganti itu. Jadi wedding Wedding Fitgram. namanya tetap Wedding Fitgram. Gitu. Jadi Wedding Fitgram ini bikin TikTok apa ya? Gue dulu ya. Hah? Lamaan gue ya. Iya, lu duluan. Tapi Gua tuh followernya sudah lebih dari saya. Kayak Alienko ya. Alienko bikin TikTok udah 100.000. Nah itu balik lagi kayak Iya. gak ada yang tahu sih Iya. algoritma. Algoritma TikTok emang Apalagi hampir kan kacau. lu concernnya bener-bener di wedding, fotografer, fotografer dan edukasi. Jadi agak bener-bener, susah. audiensnya segmented banget. Tapi gue yakin ya insya Allah masih Tetap masih bisa. masih bisa lah ya. bisa sampai berapa tahun lagi masih. Sampai Instagram bikin reels kan sekarang. Iya, Instagram, Facebook bikin story, terus YouTube pun juga ada YouTube Short juga. Iya, di YouTube. Kayak ini juga. Tapi konten-konten dari Instagram Reels, konten-konten Iya. dari YouTube Pokoknya Short saling ya dari tukeran TikTok. aja, saling Iya. tukeran, dari saling tukeran Gitu konten. aja ke deh. platform. Bahkan media-media kayak Kompas lah, apalah, Tribun-Tribun itu bikin TikTok juga. Bikin TikTok juga. Jadi menurut gua kalau ada yang bilang TikTok itu alay, mungkin usernya balik kali ya. lagi Pak. Iya, Di karena, Instagram juga ada yang alay alay juga banyak. Banyak. Jadi kalau FYP, kalau di TikTok istilahnya FYP itu kayak beranda ya, Iya. beranda TikTok lu. Kalau lu banyakin nonton video yang jorok-jorok atau video yang alay ya, dia bisa kayak gitu dia terus. bisa ngekoreksi perilaku lu di Mm-mm. TikTok tuh isinya kayak apa. Kalau lu suka nyari konten edukasi ya bakal disuguhinnya itu terus. Iya, edukasi gitu. Tadi apa lu nanya penghasilan? Oh iya, penghasilan. Ntar dulu ya. Di part 2. Kalau gua dulu dah nanya ke lu, Wedding Fitgram berapa tahun? Sebenarnya gue juga lupa tepatnya, bener-bener lupa nih. Lu baru nanya gua. 2019. Iya 2019 sampai sekarang udah berapa tahun? yang awal-awal di Alienko ya? Iya 2 tahun. Jalan 2 tahun lebih. 2019, 2020, 21. 21 ya. 2019 Februari. Oh iya, benar. 3 tahun apa 2 tahun sih? Goblok gue ngitung.
Gimana Pak? 3 tahun atau 2 tahun Pak? Dari 2019 ke 2020 1 tahun. 2020 2 tahun. 2 tahun, 2 Tahun lah. 2 tahun, 2 2 tahun lebih. Ya baru lucu-lucunya. Nih. Dan gue merasa sampai sekarang wedding fitgram hanya sekedar konten repost. Repost. Oh, itu yang keresahan lu sampai sekarang. Iya. Gue pengen wedding fitgram hanya bukan sekedar akun repost. Repost ya. Jadi gue pengen sih baru makanya gue bikin ini podcast Biar wedding fitgram ini. Gue pengen merubah suasana aja. banyak nantinya banyak wedding video kreator yang bisa sharing di sini. Makanya gue juga bikin, gue pengen tiap Senin itu ada konten live. Live Instagram. Live. Iya keren. Nah itu gue juga udah tagin orang-orangnya supaya nantinya sharing juga di live. Dari live mungkin bisa kesini. Diundang langsung karena mungkin di live sejam doang ya. Sekarang bisa lebih sih, cuma terbatas Pak kadang di live. Iya. Di live pertama kualitas audionya Iya benar. nggak bisa dibikin Nggak kayak gini. eksklusif Ini lah kan ya. kalau kayak gini kan bisa sekalian lu nyortir foto dengerin Iya, bener. kita yang belum tentu ada Yang tentu manfaatnya. masuk ilmunya kan. Dengerin aja dulu. Iya. Gitu. Benar ya. Yang penting mulai aja dulu. Gue bikin podcast Ya, bener-bener semua dari gue kata pengen niatnya teman-teman bisa sharing di sini soal wedding video kreator atau wedding fotografi gitu sih. Gitu. Nah, alasan lu deh bikin wedding fitgram itu karena diri sendiri atau misalnya ada yang nyaranin coba lu bikin kayak gini. Nah itu Mati. ini berarti tidak direstui katanya nih. Nah, udah. Nah alasan gua bikin wedding fitgram itu sebenarnya simple banget. Dulu kan gua di Alenco sebagai wedding video editor. Dan gua kesusahan nyari referensi. Oh gitu. Nyari referensi Oh, bener-bener iya. kesusahan. Jadi gua followin vendor-vendor yang menurut gua videonya menginspirasi atau hashtag vendor dari luar terus di Indo juga gue followin, dan itu makan banyak waktu ketika gue harus kunjungin satu-satu ya. profilnya gitu kan untuk gue cari referensi. Makanya gue bikin makanya videonya kan video referensi gue savein. Akhirnya gue memutuskan bikin wedding fitgram dari situ. Dan itu sebelumnya gua udah asal repost, nggak izin nggak apa. Pokoknya repost aja ada. Iya, repost aja sekalian itu nggak buat ibaratnya buat gua ngeliat referensi biar gua nggak ngebuka-buka lagi. Jadi ya terjerumus dari situ. Dan gua juga dari situ kan naik tuh pelan-pelan. Gua mikir mungkin keresahan gua juga keresahan video editor wedding yang lainnya. Makanya naiknya tuh setelah gue lupa berapa, bener-bener naiknya cepet banget, tau-tau ke 1.000 langsung 2.000, terus pokoknya cepet banget sampai ke 10.000 itu gue udah fix ini harus bener-bener diseriusin gitu kan. Akhirnya gue setelah itu udah gue nggak nyari konten lagi. Teman-teman udah sadar adanya wedding fitgram, dia nge-tag, ada hashtag juga. Nah dan gua ngerasa nggak enaknya tuh ketika nggak bisa nge-repost tag-an temen-temen karena bener-bener yang nge-tag tuh sehari banyak banget. Iya, banyak. Dan itu keren-keren ya. Keren Sekali. Mantap. Dan sangat menginspirasi. Jadi bingung mau repost yang mana, ada yang keren. Iya, misalnya satu video 1 menit gitu kan. Gua ngeliatin yang nge-tag misalnya ada 60 video itu udah sejam sendiri, Pak. Dan gue sehari idealnya tuh idealnya 1 video gua up. Gitu sih cerita kenapa gue bikin wedding fitgram. Dan alhamdulillah sekarang berhasil wedding fitgramnya dan menghasilkan berapa sensor. Nah, akhirnya gue mikir wedding fitgram tuh harus
naik kelas gitu kan. Naik kelas itu juga butuh biaya yang nggak sedikit. Lumayan. Pak. Lumayan. Nah, gue bercita-cita Wedding Fitgram punya studionya untuk produksi konten-konten Kantor. edukasi, iya, untuk benar-benar ngehandle kebutuhan teman-teman wedding video ini. Konten-konten kayak edukasi, konten pokoknya banyak lah. Mati lagi. Nggak tahu nih, Pak, karena kita tidak punya uang. Kalau senggol, lu jangan tahu jangan Iya. Asus nih, senggol dong. Kasus nih, senggol dong, pecah, Gue Pak. juga Asus. Iya. Nah, akhirnya gua akhirnya tahun 2020 kemarin pas pandemi gua memutuskan karena banyak waktu luang, gua mikir Wedding Fitgram buat naik kelas lagi, buat apa ngumpulin aset lagi. Itu kan butuh biaya yang besar. Iya. Akhirnya gue memutuskan buat jualan preset itu. Preset. Awalnya sih loot sih. Lut. Dan gue nggak nyangka demandnya tuh tinggi banget. Itu yang jilid pertama tuh Lutz aja itu tinggi banget, dan gue bisa save tuh keuangannya buat si Wedding Fitgram ini naik kelas nih. Semoga aja nih tahun ini gue Ya. bisa Insyaallah. mengeksekusi list gue soal Wedding Fitgram. Dan awalnya emang lu bagi loot itu kan gratis kan? Iya, itu gue bener-bener Gratis dulu kasih gitu. Lutz gratis ke temen-temen. Situ impactnya banyak, jualan juga banyak gitu ya. Dan kenapa gua nggak bisa gratisin yang keduanya, karena gua bener-bener bikin bikin Lutz itu bener-bener Premium. butuh SDM-nya juga, Pak. Iya. Karena buat shoot dengan beberapa kamera itu nggak gampang. Ada. Akhirnya gua nggak bisa buat sharing, dan ya balik lagi kan gua bisa save penghasilan buat Wedding Fitgram yang akan naik kelas ini. Gue bilang ya. Insyaallah ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, kita kembali ke jadi gua yang hostnya. Jadi kan tadi balik nanya gue. Iya, itu sih kalau Wedding Fitgram udah sampai di titik itu sih. Kalau menurut gue gini, sekarang di repost Wedding Fitgram itu ada kebanggaan sendiri. Tau? Iya. Jadi kadang teman-teman gue yang dari Gorontalo bikin video terus nge-tag itu, kalian ada orang dalam kalian. Jadi di repost ya. Hati-hati. Ya. Ada orang dalam kalian. Gue juga pernah sempet nanya sama Nopal, teman-teman di Gorontalo boleh di share ke gue, mungkin video nge-tagnya tuh nggak di tag tapi di caption, mungkin tenggelam, boleh iya, di share gitu. ke gue gitu. Jadi kalian yang di Gorontalo yang di repost Pakai bahasa Gorontalo. hah? Jangan. Anda bukan orang Gorontalo. Enggak bisa gue pakai bahasa Gorontalo. Coy. Udah lupa ya. Udah lupa gue. Sombong sekali. Nah, gue mau nanya satu lagi nih yang paling penting. Pernah nggak lu di titik kayak bingung gitu repost karena hasilnya semua tuh seragam gitu, sama dari style shootnya, dari style sinemanya itu sama. Intinya ya, mungkin pengantinnya beda, cuman intinya stylenya sama lah. Nah, Pernah nggak? ini seru banget. Kenapa gue bilang seru? Karena ketika gue buat perjalanan Wedding Fitgram, gue ngelihat industri wedding video ini benar-benar genrenya tuh banyak banget. Karena gue dulu ketika baru masuk itu ya stylenya aman, kayak ya slow sama musik gitu kan. Ternyata pas gua di Wedding Fitgram ini gua serius bener-bener yang nge-tag itu stylenya, genrenya juga macem-macem, Pak. Jeduk-jeduk ya. Dari yang bertransformasi dari Upbeat. yang upbeat kayak dokumenter gitu. Nah, pada saat itu gue bingung karena yang tadi stylenya sama, ketika mulai ada tren wedding video komedi. Oh, Tahu iya. nggak tuh? Tahu. Wedding video komedi yang kayak scene awalnya kayak di warkop Iya, gitu. tahu gua tahu. Nah itu sebenarnya keren-keren banget, sampai bener-bener wah ini bener-bener industri wedding video di Indonesia tuh bener-bener maju pesat gitu kan. Tiap bulannya mungkin ada perkembangannya gitu ya. Tanpa gua mengklaim bahwa
mungkin adanya wedding fitgram mempengaruhi, cuma Iya. gua nggak tahu itu teman-teman sendiri yang ngerasain. Jadi ketika gua pertama nge-repost style yang komedi itu, wedding komedi itu, bener-bener setelah itu banyak banget Banyak yang ngikutin kan? banyak Iya. banget, dan sampai gua bingung, bener-bener repostnya gua bingung. Seragam gitu. Dan jadinya lebih banyak lagi genrenya kan, genre di wedding itu ada yang fashion film, yang ngedirect tuh bener-bener kayak fashion gitu, tau gak sih? Tahu. Yang jedak-jeduk tapi Jeduk-jeduk, bener-bener keren. terus moving kamera movementnya Lu dari nge-shoot parfumnya itu udah kayak nge-shoot Iya, video produk. produk. parah ya. Parfumnya, dan itu gue yakin buat nge-shoot parfumnya juga nggak sebentar Nggak itu. sebentar, nggak 30 menit doang, itu pasti sejam. Dan yang ngerjain nggak cuma si videografer doang. Iya, nggak pakai lighting, nggak mungkin kan mereka pakai lighting yang seniat ke video produk gitu. Nah itu keren banget menurut gue perkembangan industri wedding video di Indonesia. Berarti Tuh. bisa dibilang fitgram itu sebagai trigger kali ya, Mungkin buat mereka gua juga belum berkarya. tahu Iya, selama- cuman ya kalau yang gue pantau selama ini ya, akun yang bahas tentang wedding video ya wedding fitgram doang, karena emang segmennya cuman wedding gitu. Kalau mungkin akun-akun editor yang lain atau akun-akun videografer, videografi gitu, sinematik mungkin banyak ya. banyak. Ada beberapa gitu, nggak cuman segmented. nggak Segmented se wedding. iya. Kalau wedding fitgram kan langsung nih wedding gitu. Itu sih yang udah ya, gue balik. Kita bahas apa lagi nih seputar wedding? Masih di wedding fitgram sih, gue masih banyak. Mau- Mungkin yang lain juga pengen tahu apa ya, selanjutnya itu wedding fitgram bakal akun repost terus atau tetap repost cuman ada konten-konten lain mengarah ke YouTube atau gimana, itu coba lu jelasin deh ke teman-teman. Nah ini sebenarnya menarik banget menurut gua pertanyaannya, karena wedding fitgram itu selama ini baru gua doang, bener-bener gua ngejalaninnya sendiri. Kadang beberapa hari gua nggak nge-repost karena gua masih ribet sama urusan sendiri gitu, sampai gua bingung, baru sadar sekarang wedding fitgram sebenarnya mau kemana gitu kan. Mungkin jadi amanah juga buat gua kalau sebenarnya wedding fitgram tuh dititipin ke gua tuh untuk memajukan nih teman-teman sebagai wedding videographer yang baru muncul. Ya. Itu kebantu gitu. Makanya sebenarnya langkah nggak jauh banget sih langkah gue yang pendek ini, gue pengen ngebuat timnya dulu biar gue nggak sendirian gitu kan. Selama ini gue sendirian nge-repost paling cuma temen sharing ya lu doang gitu kan, wedding fitgram kayak gimana lagi. Jadi dulu kan ada quotes yang itu tuh yang diaminin banyak wedding video kreator. Iya. Nah itu gue juga sharing sama Nopal juga soal quotes itu. Sekarang sih gue mikirnya lebih ke buat tim dulu sih, bener-bener buat tim, lebih serius lagi. bener-bener diseriusin, dan mungkin nanti mimpi besar gue jadi wedding fitgram ini sebagai wadah buat temen-temen wedding video kreator yang baru itu, sebagai bener-bener bisa memulai hanya dari konten-konten, ngelihat konten-konten dari wedding fitgram. Bener-bener gue kemasnya tuh bener-bener step by step dari nol, bener-bener nol. Gimana sih cara lu memulainya? Mungkin nanti gue bisa buat di YouTube juga atau platform lainnya gitu. Tuh, jadi mungkin konten wedding fitgram udah ada di YouTube, lu bisa lihat. Ya, dan ini juga dari di YouTube juga. Anda salah ngomong. Karena menurut gue di TikTok terbatas banget. Terbatas. Maksimal 3 menit. Dan kalau gue lihat insight gue dari konten-konten gue di TikTok, bahkan konten gue yang nggak nyampe semenit aja itu, mereka cuma nonton sampai di menit di detik ke 40 itu udah ini. Skip, paling save. Save doang. Atau karena emang kebanyakan save. Karena emang se-simple itu di TikTok. Save, udah nontonnya ntar aja. Love itu atau tombol like itu ya kayak
tombol save juga menurut gua gitu. Jadi yang penting kita bisa kayak gitu aja. Kayak orang bener aja. Iya sebenarnya gue pengen tau Pal kayak ngomong kita tuh ngomong ada which is literally gitu kan. Jangan. Tapi kita nggak bisa. Tadi udah audience trigger itu udah gue catat. Gue catat deh. Trigger gitu. Yang penting sebenarnya bisa dipahami Ya. teman-teman. Jangan pokoknya Jangan di-skip. gaya bahasa kita yang berantakan ini menurut gua. Ya. Tapi semoga sampai. Nggak sampai dan iklannya jangan di skip. Kita butuh duit. Belum ada iklan, Pak. Belum ada iklan ya? Ayo. Sponsor masuk. Insya Allah. Jadi apa nih yang bisa diambil dari obrolan kita? Nggak ada. Dari- Harus ada dong. Ada dong. Harus ada. Dari lu yang memulai sebagai daerah. Anak daerah. Bilangnya wedding visual creator karena lu Iya, kan amfibi video, di dua iya. alam, foto Semua sama video. Foto video yang penting ada rupiahnya. Itu paling penting kalau kita bekerja karena pekerjaan utama gue ini, income Iya. utama gue, income kan Income, udah. oh, income. Income utama gue ini dan gue juga sebenarnya belajar yang lain juga cuman 80%-nya itu gue penghasilan gue dari ini. Gue juga jualan preset dari TikTok. Gue juga bikin website, gue juga diajarin waktu itu sama Bekti, gue harus bikin website, tahu cara beriklan kayak gimana. Jadi dari penghasilan gue dari wedding, motret gitu tiap Sabtu Minggu dan editor juga tiap hari Senin sampai Jumat gitu. Terus gue jualan preset itu dari audiens dari TikTok. Dan udah itu dong sih penghasilan gue. Jadi yang penasaran sama Pristia Nopal bisa kunjungin TikTok lu. TikTok lu apa namanya? Noval Taliki NOVAL TALIKI. Paling nanti gua tulis di Iya di description sini bawah itu ini. mana Di sini. editornya siapa ya? Di sini. harus nongol tuh. Kayak Kayak itu. Carlos. Itu, Bro. Jadi yang mau follow Wedding Fitgram ada di Instagramnya ya udah tahu kan semua. Gua Noval Taliki, Instagram Noval Taliki, TikTok Noval Taliki, NOVL ini ada di sini nih. Terus Wedding Fitgram juga. Tadi kesimpulannya gimana lu bisa survive Oh iya. dari bisa daerah dan sebenarnya cerita personal lu juga belum kelar. Belum Mungkin nanti kelar. ada part 2 kali ya. Waktu itu gue bingung ya di kampung. Ini bingung wedding fotografi di sini kayak di kampung maksudnya kurang berkembang. Udah 2018 soalnya. Ini nggak ada perkembangan berapa persen pun itu gue nggak ngerasain Udah itu. rasain. Cuma gitu-gitu aja Iya, ya. Desember gue pindah langsung. Jadi cerita pas gue pindah itu gue nggak ada rencana di Desember itu gue harus ke Jakarta. Biasanya kan orang mau hijrah itu harus ada rencana 2 bulan Minimal sebelum 2 ini ya. bulan, iya. Lu Gue siap. nggak ada langsung Berarti lu langsung. karena emang mental perantau itu nekat, Oke, siap. nggak ada rencana gitu. Dan keluarga pun emang banyak yang merantau gitu. Jadi gue langsung, tapi gue ke Jogja. Lu ke Jogja. nggak? Merantaunya sebenarnya ke Jogja. Sebenarnya ke Jogja. Iya, gue kirim email. Ada salah satu vendor di sana, tapi foto wisuda. Iya. Jadi gue udah niat, gue nggak takut kalau di Jakarta atau di Jogja atau dimanapun itu, gue harus mulai dari nol lagi. Gue nggak pernah takut itu. Jadi gue intinya niat dulu. Yang penting gue masih bekerja di dunia wedding fotografi atau intinya fotografer lah gitu. Jadi gue ke Jogja, udah beli tiket kereta, udah nyampe Jakarta nih. Waktu itu gue masih ingat tanggal 20 Desember gue nyampe Jakarta. Tanggal 22 sebenarnya gue ke Jogja langsung kerja jadi fotografer wisuda. Dan waktu itu ada salah satu orang yang menurut gue berjasa sampai sekarang, almarhum ownernya Alienko yang udah berpulang kemarin. Kita doain sama-sama semoga amal ibadah beliau diterima sisa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut gue orang yang sangat berjasa bagi gue. Ketika lu pindah ke sini. Ketika gue pindah karena udah kenal dari Karena Facebook udah ya. kenal. Grup IWPC itu, Indonesia Wedding Photographer Community yang ada di Facebook. Gue udah kenal di situ, gue saling tektokan sama dia, belajar via online sama dia waktu gue masih di kampung. Karena udah kenal
disuruh main ke kantor. Dia mungkin tahu dari status gue kali ya, status di Facebook gue udah mendarat di Jakarta, dia disuruh main. Terus pas banget Alianco di bulan Agustus 2018 sebenarnya nge-hire fotografer gitu. Dan salah satu teman kita si Juan ya. Nah, Juan itu yang dari diterima kan Bandung. sebenarnya. Udah ada sebenarnya, udah ada posisi fotografer. Tadi muncul palanya Juan. Ya, set. Nah, ini. Dia fotografer Bandung ya, Iya. BTW. Terus sebenarnya udah ada fotografer, udah keisi itu Alianco bikin apa? Announce gitu buat nge-hire fotografer gitu, udah ada si Juan itu. Mati. Kan Juan sini. Terus udah kan disuruh main gue. Tiba-tiba pas udah ngobrol kayak Main ke Alianco itu. main kalian kok yang lu masih ngedit itu. Iya, masih ngedit. Lu masih ngedit, gue inget banget itu gue main. Terus tiba-tiba udah dikenalin kan waktu itu. Di saat itu juga Padahal kan dikenalin. lumayan kan besok gitu. besok kerja, gue bilang gue langsung cancel aja di Jogja. Gue bilang maaf ini itu 2 hari sebelum Jogja itu. Maaf gue berarti di Jogja itu jobnya itu tanggal 24. Gue ke Alianco 22. Jadi 2 hari sebelum itu gue bilang sebenarnya itu nggak profesional menurut gue karena udah cancel. Dia udah percaya gue. Semoga aja nggak nonton ya yang di Jogja. Semoga jangan nonton. Gue cancel. Ya gue bilang gue udah dapat kerjaan di sini terus terang gitu. Udah langsung karena menurut gue peluang yang 1 meter sama peluang yang 4 meter di depan gue lebih pilih yang 1 meter dong, yang deket. Betul. Yang udah di depan mata. Jadi gue pilih peluang Alianco. Gue nggak lihat gajinya berapa. Gue nggak di interview pengen gaji berapa. Kan di interview gaji pas udah masuk. Jadi udah gue pengen belajar. Gue pengen mulai hidup gue di Depok. Dan Alianco lah adalah jalan gue sampai saat ini gitu. Dan berarti Alianco 2 tahun sih. Bener-bener udah jalannya ya Pal, dan Iya. juga tepat. Dan mungkin almarhum Bang Ali terima gue karena emang gue pemain lama di wedding di kampung. Dia nggak ngelihat di kampung hasilnya kayak gini, di kota besar hasilnya enggak sih. Dia lebih ngelihat niat gue ke Alianco gimana. Iya gitu. Karena kan selain hasil kita yang hasil yang bagus, attitude juga harus bagus kalau di wedding photographer. Benar harus bagus, harus seimbang lah. Iya, itu sih kalau dan sampai di Alianco itu 2 tahun kalau nggak salah 2 tahun 2 tahun. Habis itu gue langsung memutuskan untuk freelance. Ya alasan gue mungkin karena biar yang muda-muda lah masuk ke Alianco biar fresh lah, karena vendor butuh orang-orang muda sih menurut gue. Anak-anak muda sekarang bahaya. Iya, ide-ide yang fresh yang baru biar vendor itu jalan. Bener banget, anak-anak muda sekarang tuh bener-bener bahaya. Bahayanya karena udah banyak platform dan konten-konten konten edukasi yang gampang banget diakses. Iya. Makanya anak-anak muda sekarang tuh bener-bener explore-nya gila-gilaan soal berkarya dan gampang banget aksesnya gitu, dan gampang didapetin dalam gitu. tanda kutip menurut gua manja dalam artian ya lu udah ada kamera, lu nggak ada alasan lagi dong buat berkarya di wedding gitu. YouTube ada, TikTok semua ada, preset ada. Udah gampang banget menurut gua, tinggal fasilitasin lah. Tinggal kitanya aja gitu. Bangun attitude-nya aja menurut gue itu sih. Tinggal kitanya yang mau berkembang dengan fasilitas yang udah disediakan pada zaman ini. Ya paling kalau pesan gue buat mati. Ya Allah. Ya apa sih? Ini ya screen save ya atau apa sih? Sleep gitu enggak? Kayaknya kendor. Oh, kabel ya. Oke, balik lagi ke topik. Ya buat teman-teman yang dari daerah yang nggak pede buat berkarya di dunia seni, terutama fotografi atau videografi, ya menurut gue jangan bikin di Jakarta atau di daerah lo itu sebagai patokan berkarya. Enggak. Jadikan menurut gue patokan berkarya lo itu adalah niat lo dulu. Jadi kalau niat lu udah gue pengen di wedding nih, nah lu seriusin itu dulu. Mau lu sampai ke Jakarta itu bonus menurut gue. Jadi lu niat lu apa, lu seriusin. Kayak kisah lu di wedding fitgram, dari lu niatnya kayak gini, iseng-iseng terus lu seriusin jadi. Dan menurut gue salah satu kunci adalah konsisten. Itu sih.
dan ada istilahnya 10.000 jam. Ya, itu penting Ketika banget. lu udah 10.000 jam di bidang yang lu suka, lu udah profesional. Profesional. Dan baru lu mikirin step-step Step selanjutnya, selanjutnya. Benar. Itu guys. gitu guys. Ya. Jadi intinya nggak usah minder dalam berkarya. Alat gitu udah paling males gua kalau wedding apa ya? Kreator yang kayak Kalau "Lu alat gua gini, menurut Bang, gua gini." kalau memulai itu emang nggak boleh lu nggak boleh Langsung. mikirin, maksudnya kalau mau Iya. memulai nggak boleh mikirin alat kayak gimana gitu. Bener. Karena lu mau memulai kan belajar, Belajar. dan katanya udah mau di stop nih Oh videonya. iya. Kirain Udah. dia angkat tangan itu Iya, karena kirain ternyata enggak. Oke, jadi intinya udah sampai mana tadi? itu. Lu back dulu videonya. Di stop nih. Jadi intinya kalau memulai itu emang bener-bener nggak usah mikirin alat gitu, kecuali ketika lu sendiri udah merasa ya gua wajib punya alat yang bisa menopang pekerjaan gua Iya. gitu. Tapi kalau buat memulai, alat tuh bisa minjem sebenarnya. Lu mau mulai berkarya gitu, lu nggak harus punya alat dulu gitu. Lu bisa minjem atau lu bisa sewa. Kalau wedding, berkarya. kalau videografer kan dari editor dulu kan bisa. Nah itu iya, videografer juga, Dari editor. Kalau bener-bener kalau editor kan lu bisa paham komposisinya, framingnya, lu bisa apa, habis itu lu bisa belajar di gearnya Iya. kameranya. Nah kalau mungkin kalau wedding video mungkin di editor, kalau lu di fotografer ya, lu dari kru dulu. Kalau fotografer gue Sama saranin sebenarnya dari juga kru. sih. Dari kru itu, karena fotografer itu dia bukan belajar foto dulu sih, lebih ke attitude di lapangan gitu. Terus hafalin prosesinya apa. Nah, kalau cara teknis motret kan bisa di luar wedding, biar nggak ngeganggu weddingnya. Jadi lu jangan masih belajar lu langsung terjun gitu, jangan. Kasihan momen orang itu terganggu sama hasil lu. Jadi kalau di videografer mungkin editor ya, kebanyakan dari editor karena si Bekti juga dari editor. Si Bekti juga dari editor. Si itu kameramen, dia juga videografer, dia dari editor juga. Anda juga Mat Solar dari editor. Nih fotonya nih. Dah gitu aja sih, paling ya jangan jangan minder dengan alat. Iya. Dari tadi kita ngomong ya gitu aja sih, tapi masih lanjut lagi. Iya udah. Jadi intinya gua sebagai penduduk sekaligus pendiri, penduduk diri ya kan. Iya. Wow. Wedding fitgram. Ya. Jadi intinya gue bikin konten ini buat sharing sama teman-teman seputar wedding, foto atau video, biar lebih buat teman-teman yang haus akan edukasi wedding video Perlu bisa belajar gitu. tersampaikan. Kita di sini sharing, bukan termasuk menggurui, bukan termasuk mengsuhui. Iya, wow. Memasteri. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton dari awal atau cuma dengerin doang. Iya, bisa. Karena dari banyak pilihan waktu yang lu luangkan, tapi lu lebih memilih dengerin ini tuh udah amazing banget. Amazing banget. Udah dapat essence dari situ ya. Makanya kalau ada iklan, Jangan di skip. emang gak ada iklannya juga sih. Oh iya sih. Kalau ada sponsor, mas. Nih sponsor di sini bisa. Di sini nanti misalnya apa ya? Dari Sony gitu, dari Fuji. Nih, gua langsung sebut aja nih. Di sini apa? Raket Yonex juga Oh boleh. bisa, iya bener. Sendal swallow bisa. Ya nggak apa-apa sih, bakal kita taruh juga Iya. kalau mau mensponsori. Itu aja dari gua. Thank you. Gimana sih closingnya? Ya udahlah Udah, itu itu aja. Tunggu konten berikutnya di Wedding Fitgram YouTube.